Selanjutnya kami minta kepada Bapak Joni Arianto Kurniawan, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, yang akan menyampaikan peluang dan tantangan kompilasi hukum adat dan hak kewarganegaraan dalam perspektif pluralisme hukum yang tadi sempat disinggung oleh Prof. Sulis. Ya, kami persilakan, waktunya 15 menit, Bapak. Baik, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Teman-teman semua, izinkan saya meneruskan apa yang sudah dipaparkan di awal oleh salah satu guru saya, khususnya dalam hal ilmu pluralisme hukum, karena saya belajar banyak dalam beliau. Yang saya beri judul seperti ini. Jadi tadi sudah diawali oleh Mas Ilham dan saya pikir kita semua di sini sepakat bahwa gagasan terkait inkorporasi hukum adat ke dalam KUHP nasional itu adalah bentuk kooptasi, tapi kedoknya dekolonisasi, kan begitu, ya kan? Nah, ngomongnya seperti itu. Nah, kalau ditanya, lalu bagaimana prospek ke depannya, khususnya terkait kodifikasi hukum adat dalam bentuk perda? Bagi saya, sudah nggak usah dilanjutkan. Karena kenapa? Itu dalam istilah Latinnya, contradictio inter minnes, itu saling bertentangan. Karena kenapa? Loh, perda itu hukum positif atau liminal sih? Hukum positif jelas, ya kan? Kalau hukum adat atau living law dibuat dalam bentuk perda, ya sudah, dan tidak lagi bersifat sebagai living law, bukan lagi hukum adat. Artinya pasal 2 itu alih-alih mengangkat hukum adat, tetapi justru membunuh hukum adat pada dirinya sendiri. Nah, jadi next ya, tadi kan di sebelah kita sebelumnya sudah berdiskusi dengan Pak Asep Mulyana. Saya tercatat 2 kali coba slide ke-3 lagi ya, saya 2 kali dalam forum atasannya Pak Asep, yaitu Prof. Edi, mendebatkan hal ini ya. Tapi karena pada waktu itu sejak tahun 2021 kan masih pandemi online, jadi saya sudah mendebatkan dengan beliau ya, Pak Wamenkumham ini, tapi sekarang sudah mantan ya, terkait hal ini ya. Yang pertama, catatan saya meng-out beliau ketika saya pertanyakan pada waktu itu, oke, kalau semangatnya adalah menginkorporasi atau mengangkat living law dalam hukum pidana nasional, lalu kepastian hukumnya ada di mana? Pada waktu itu belum ada soal klausula di penjelasan yang melakukan kodifikasi ke dalam perda. Nah, setahun kemudian, di tahun 2002, ketika saya buka kembali, tidak melakukan sesi yang kedua, ternyata ada rumusan baru bahwa itu harus dituangkan dalam bentuk perda. Nah, lalu saya tanya kembali, kalau dalam bentuk perda, ini kan artinya hukum pidana diokasi menjadi hukum negara, gitu. Lalu lembaga adat yang biasanya itu melakukan penegakan terhadap hukum adat tersebut diambil alih oleh negara. Nah, ini bukan dekolonisasi, bro. Ini adalah kolonialisasi masyarakat adat oleh negara, begitu katanya. Nah, gara-gara itu saya ikut betul, saya nggak ada di YouTube ya, yang sesi kedua ini tahun 2020. Beliau ini sampai minta nomor WA saya, katanya nanti nanti akan kita lakukan kajian dengan teman-teman hukum adat yang terkait dengan hal itu, sampai disahkan, ternyata nggak ada gitu. Ya, jadi sesungguhnya mohon mundur ke slide kedua. Ya, saya sudah 11 tahun mengkritisi soal hal ini. Ya, saya sudah menulis ini di tahun 2013 di Jakarta Post ya. Pada waktu itu masih ada pasal santet. Ya kan, pada waktu itu saya sudah kritisi ini. Boleh diakses di gadget online kalian ya. Nah, mengapa kok ini merupakan masalah? Langsung saja ke slide nomor 7 tentang living law. Ya, saya meneruskan apa yang sudah diawali oleh Prof. Sulis tadi. Jadi
dalam perspektif pluralisme hukum, kita harus memahami dengan benar apa sih itu yang namanya living law. Bicara living law harus bicara orang yang pertama kali menyebut hal itu, yaitu Eugene Early. Gitu. Kalau filsafat ini adalah mazhab sejarah, dia yang menolak kodifikasi. Tapi istilah living law itu pertama kali diucapkan oleh Eugene Early. Dia seorang yuris dari Austria. Saya ceritakan sejarahnya, mengapa kok dia mengungkapkan istilah ini. Jadi dia melakukan riset di Austria Selatan. Dia ingin ngecek di masyarakat sebenarnya hukum apa sih yang efektif betul-betul mempengaruhi perilaku masyarakat di wilayah itu. Apakah hukum positif atau hukum yang lain. Ternyata yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat di wilayah itu bukan hukum positif, tetapi hukum yang hidup di masyarakat tersebut. Jadi betul sekali dikatakan oleh Prof. Sulis tadi, ini adalah apa istilahnya ya, antitesis dari hukum positif itu sendiri. Jadi apa yang benar-benar dipraktikkan oleh masyarakat, aturan hukum yang secara efektif berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, itulah yang dinamakan living law, law that factually exists within the society, yang seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi semacam batu landasan dalam diskursus pluralisme hukum selanjutnya, sehingga yang namanya aturan hukum itu tidak lagi dimonopoli oleh hukum positif saja. Apapun itu aturan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam suatu organisasi sosial layak untuk disebut sebagai hukum, kan begitu. Nah, lanjut. Ya. Kalau kemudian kita berkaca kepada pasal 2, maka ada kerancuan konseptual di sini, ya, khususnya kerancuan konseptual kalau kita kaitkan dengan konsep-konsep hukum adat itu sendiri, kan begitu. Pertama, ini yang saya tidak tahu ya, yang merumuskan itu kan para pakar hukum pidana Indonesia. Tetapi mengapa kok seakan-akan mereka abai dengan suatu landasan konseptual dalam hukum pidana itu sendiri, bahwa hukum pidana itu kan hukum negara, ya kan? Hukum penal law, coba deh kawan-kawan cek dimanapun di seluruh dunia ini, mana ada penal law yang tegakkan oleh rakyat itu sendiri? Nggak ada. Penal law itu hukum pidana. Philosophically speaking, hukum pidana adalah alat koersivitas negara. Oleh karena itu, supaya negara tidak semenang-menang dalam menghukum warganya, dibatasi kewenangannya. Yang mau dihukum, ya, yang nanti itu diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana harus tertulis. Itulah filosofi dari asas legalitas. Kok ini mau disim? Gitu, ya kan? Nah, kalau kita bicara hukum adat dan living law pada umumnya, satu hal, khususnya kalau kita bicara konteks hukum adat hari ini merujuk kepada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Bagi saya, hukum adat itu bukan apa yang dipelajari di fakultas-fakultas hukum itu, yang diwaris dari Korporat dan lain-lain. Bukan. Lalu di sini saya pasang fotonya, ya. Tapi memang secara akademik kita harus berterima kasih kepada Korporat karena yang mengangkat hukum adat di dalam diskursus jurisprudence itu Korporat. Tetapi hari ini hukum adat itu bagi saya adalah hukumnya masyarakat, hukum adat. Oleh karena itu, ya, kalau kemudian saya seringkali ditanya mahasiswa saya, Pak Juni nggak bikin buku ajar hukum adat? Jujur saya akan jawab, saya kesulitan. Karena saya harus melakukan riset hukum adat dari masyarakat adat dari mulai Aceh sampai Papua, which is nearly impossible bagi saya, gitu. Ya kan? Jadi saya nggak berani gitu loh. Makanya saya lebih senang ngomong pluralisme hukum aja daripada hukum adat sekarang ini, kan begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa hukum adat itu adalah hukumnya masyarakat adat. Living law sesuai dengan konsepnya tadi adalah hukum dari masyarakat. Jadi hukum adat atau living law itu adalah hukum rakyat, Fox law. Gitu. Makanya masyarakat hukum adat disebut sebagai Fox Governance Statement, bukan hukum negara. Simbolis loh, ya kan? Jadi hukum adat itu bukan hukum penguasa.
Ini sudah dikritik oleh saudara Google sejak zaman dulu, ketika dia mengkritik teorinya Vandenberg, Receptio Incomplexo. Next. Nah, lalu kerancuan konseptual yang kedua, istilah hukum pidana adat. Itu kalau dalam ilmu hukum adat tidak dikenal. Yang ada itu istilah delik adat. Ini pun istilah akademik ya. Invention dari para akademisi yang mempelajari hukum adat. Delik di sini artinya tidak sama dengan istilah delik dalam hukum pidana yang artinya adalah tidak pidana, bukan. Delik di sini dalam hukum adat adalah pelanggaran adat. Terus kemudian sama orang-orang hukum pidana dimaknai sebagai hukum pidana adat. Ini bagaimana ceritanya? Saya nggak paham betul. Kan begitu, ya kan? Sehingga istilah hukum pidana itu tidak dikenal dalam hukum adat. Hukum adat tidak mengenal klasifikasi hukum publik, hukum privat, tidak mengenal perdata, pidana, itu begitu. Dan yang terpenting, penegakan atau apa istilahnya ya, measurement terhadap delik adat itu tidak pasti. Seringkali dilakukan secara musyawarah, ya kan begitu. Sedangkan kalau hukum pidana negara apapun itu, termasuk dengan klaim inkorporasi hukum adat, kan harus ada hukum acaranya, betul? Ya kan? Hukum acara kan berarti harus senantiasa sama. Sedangkan hukum acara dan hukum adat itu tidak ada kecuali satu. Semua bisa dibicara. Ya kan, jadi sangat berbeda seperti itu. Kalau merujuk kepada Profesor Kusnu, Profesor hukum adat dari kampus saya, beliau cuma bilang 3. Jadi hukum adat itu hanya berpangkal pada 3 prinsip: rukun, patut, laras. Sedangkan hukum pidana itu kan semangatnya punishing, kan begitu, memberikan nestapa. Itu filosofinya sangat berbeda sekali. Gitu. Next. Nah, sehingga kalau kita sepakati bahwa hukum adat itu adalah hukumnya masyarakat hukum adat, yang notabene juga termasuk kelompok marginal, maka bagi saya, yang urgent itu apa? Memperjuangkan hak masyarakat hukum adat. Alih-alih bicara soal hukum pidana adat. Yang menurut saya itu tidak ada. Itu ilusi. Hukum pidana adat itu menurut saya ilusi ya. Jadi itu menghindar istilah dari Bung Todi tadi. Sehingga eksistensi hukum adat itu tidak bisa dipisahkan dari eksistensi lembaga atau kesatuan masyarakat. Tidak bisa. Sehingga kalau kemudian ini hanya hukum adatnya diambil, diklaim ini memiliki unsur pidana, dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional dalam bentuk perda, ya itu kooptasi alih-alih suatu rekognisi. Menurut saya yang dibutuhkan oleh masyarakat adat sekarang itu apa? 1. Pengakuan otoritas kesatuan masyarakat hukum adatnya dulu, itu yang penting. Akui mereka sebagai subjek hukum, kan begitu, sebagai suatu legal entity, badan hukum, kan begitu, ya kan? Dan menurut saya pengakuannya jangan melalui perda, cukup pencatatan, ya kan? Ibarat kata, kalau melalui perda, bagaimana keberadaan suatu subjek hukum kok tidak diletakkan pada kesepakatan politik? Ya kalau anggota dewannya itu memang punya will of politik untuk itu, kalau tidak, kan begitu, ya kan? Jadi fokus negara menurut saya seharusnya diarahkan kepada pengakuan dan atas kedaulatan wilayah mereka, ya, itu, dan juga pengesahan RUU masyarakat adat itu menurut saya. Jadi saya sangat mendukung perjuangan teman-teman sampai detik ini yang unfortunately belum terrealisasi. Next. Jadi sekali lagi perda kombinasi hukum adat itu bagi saya bukan lagi hukum adat ya, itu jelas hukum positif. Sehingga abaikan saja, itu jelas bukan hukum adat, bukan living law ya. Itu hukum negara yang ngaku-ngakunya hukum adat, kan begitu. Itu bentuk kooptasi otoritas kesatuan masyarakat oleh negara. Dan sebenarnya ujung-ujungnya ini apa sih? Bukankah ini nanti akan menjadi apa? Acaihisasi Indonesia, alias merelatifkan hukum pidana. Loh, bukankah ini bertentangan dengan prinsip NKRI yang notabene prinsip yang tidak bisa diubah di dalam konstitusi? Sehingga gagasan pasal 2 Undang-Undang Dasar, pasal 2 KUHP itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar menurut saya. Karena NKRI kan berarti hukum pidana harus seragam, kan begitu. Nah,
Lalu bagaimana dengan hak kewarganegaraan? Saya terakhir saja langsung. Ya. Nah, kita harus mengembalikan hukum pidana sebagai ukuran moral publik. Jadi, hukum pidana itu kan hukum negara. Dia memberikan punishment terhadap perbuatan yang dianggap keliru. Karena kenapa? Karena ini bertentangan dengan moral publik. Publiknya dulu lihat bahwa iya, artinya ini adalah ukuran moralitas yang disepakati secara bersama-sama oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Beda, alih-alih merelatifkan hukum pidana yang seharusnya sama. Oleh karena itu, jadi jangan sekali harapan saya, hukum pidana harus diarahkan menjadi suatu ukuran moral publik alih-alih kelembagaan kriminalisasi ruang privat yang tentu saja akan mengancam kelompok rentan, kan begitu. Nah, untuk itu maka prasyaratnya adalah apa? Saya sangat menyarankan kawan-kawan pegiat masyarakat sipil ya, civil society untuk membaca bukunya John Rawls yang berjudul Political Liberalism dan bukunya tulisan Jürgen Habermas yang berjudul Religion and Public Sphere. Di situ akan ada dua prasyarat. Pertama, kalau menurut John Rawls, ada yang namanya prasyarat public reason. Artinya apa? Bagaimana membuat suatu aturan yang bisa disepakati di masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menurut John Rawls, ya kalau begitu aturannya harus benar-benar menggunakan public reason. Public reason itu apa? Suatu gagasan yang benar-benar sifatnya publik. Tidak boleh ada embel-embel hal yang sifatnya membedakan. Tetapi itu ada kelemahan yang dikritik oleh Habermas. Ya nggak mungkin dong orang Jawa disuruh sepenuhnya menghilangkan kejawaannya, sebenarnya seperti itu. Orang Islam disuruh menghilangkan sepenuhnya keislamannya. Tetapi ketika kita bicara dalam di ranah publik, dalam hal ini di dalam aturan hukum pidana, perlu adanya, ya 1 menit lagi, perlu adanya suatu translasi lintas budaya. Sehingga boleh orang Islam punya gagasan yang dipengaruhi oleh keislamannya, tetapi dia harus bisa membuat gagasannya itu sedemikian rupa sehingga bisa disepakati, dipahami dan disepakati oleh orang yang bahkan berlatar belakang dari Islam. Boleh masyarakat Jawa ingin membuat atau mendorong suatu aturan yang dipengaruhi oleh kejawaannya, tetapi harus dibuat sedemikian rupa, diterjemahkan secara lintas budaya sehingga bisa disepakati oleh mereka yang dari Batak, dari Ambon, dari Merauke, dan dari mana-mana. Itulah yang namanya hukum lintas budaya. Oke, sementara itu saja dulu. Sekian, terima kasih. Ya, berikan aplaus. Terima kasih Pak Joni. Menariknya tadi ternyata negara tidak kehilangan imajinasi, Prof. Imajinasinya adalah inkorporasi, kooptasi, kemudian imperialista, tapi kemudian diganti dengan dekolonialisasi. Itu imajinasinya. Dulu seperti mahasiswa ingin mencanangkan kritik, kemudian diganti dengan istilah malari, gitu kan. Nah, itulah imajinasi negara. Ngakali berarti ini ya. Oke, tadi ada poin penting adalah selama ini kita mungkin terlalu banyak fokus ke hukum adat, ternyata ada poin menarik berkaitan dengan kelembagaannya, penguatan dari kelembagaan atau peranata-peranata adatnya yang ternyata selama ini sebenarnya sudah diatur pada pasal 96 Undang-Undang Desa kalau tidak salah, tetapi masih pada wilayah perda, belum pada wilayah turunannya. Kalau kita lihat wilayah turunannya itu kalau nggak salah ada namanya lembaga adat desa. Nah, itu masuk pada wilayah di lingkup desa sebenarnya bisa, tetapi sejauh pengamatan kita sepertinya belum ada itu mengarah itu. Ya. Berdiri, silakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Vincent Santosa dari Jaringan Transgender Indonesia. Pertanyaan ini ditujukan ke Pak Joni. Ya. Langsung saja, jika negara bersikeras untuk membuat aturan dari hukum adat, dari turunan hukum adat KUHP, selemah-lemahnya iman nih, Pak, apa yang boleh dan tidak boleh diatur dalam PP-nya tersebut, dan mohon dijelaskan apa rekomendasinya. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin maksudnya tadi mengkompil ini ya, dalam turunan PP-nya ya, di dalam bentuk perdanya, oke. Ya, silakan.
Ya, selamat siang. Terima kasih para pemantik diskusi yang luar biasa. Saya Yasmin dari UNH Indonesia. Karena panel ini memang fokus panel ini adalah bagaimana kira-kira implikasi dan potensi dan implikasi Kompilasi. aplikasi dari Living Law terhadap kelompok rentan. Mungkin saya ingin mendapatkan perspektif yang bukan perspektif, opini atau pendapat para ahli di depan semuanya yang terkait dengan ini implikasinya, dan bukan hanya tapi di luar masyarakat adat ya, maksudnya implikasi kelompok rentan di luar masyarakat adat. Kalau dari pagi sampai siang ini memang kita sudah mendapatkan banyak masukan tentang bagaimana ini mematikan hukum adat, dia tidak hidup lagi dan lain-lain. Bagaimana dengan kelompok rentan lainnya? Sedikit saja, mohon maaf agak sedikit, cuma karena gini, selama ini kita sering ada beberapa pakar yang bilang membatasi living law dengan hukum adat itu untuk memastikan bahwa tidak ada hukum-hukum yang lain yang hidup dalam masyarakat yang lain yang bisa disempilkan ke dalam dan mengatasnamakan living law ini, misalnya gitu, misalnya hukum-hukum agama atau apa, seolah-olah ini sesuatu yang positif. Nah, dan itu juga saya rasa yang dikhawatirkan oleh teman-teman kelompok rentan, bahwa aplikasi living law ini atau hukum adat ini justru akan membatasi hak-hak individual teman-teman di wilayah yang beda. Terima kasih. Untuk semua pembicara. Terima kasih. Oh iya. Tidak termasuk saya kan? Pembicara. Oke, selanjutnya. Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Fahrizal dari Lembaga Bantuan Hukum Marimoi. Saya dari Maluku Utara, Halmahera. Saya ingin bertanya kepada 4 narasumber, bagaimana pendapat narasumber terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sosio, karena kebetulan di tahun lalu ada satu kasus yang kemudian melibatkan masyarakat adat di Halmahera, Ohongan Namanyawab. Nah, dalam proses persidangan itu kemudian tidak ada bukti, tapi hakim jaksa kemudian mendakwa 2 orang Ohongan Namanyawab ini dengan pembunuhan berencana, tapi dalam tuntutannya jaksa menuntut 18 tahun penjara. Nah, pada putusannya hakim kemudian memutus 20 tahun penjara dengan amar putusan. Dalilnya begini, walaupun tidak ada alat bukti, walaupun tidak ada saksi, tapi malaikat rakib dan hatib mengetahui itu. Ada putusannya. Dan itu tertulis di amar putusan Pengadilan Negeri Sosio. Kemudian kami bersama PPMAN dan AMAN mengajukan banding, dan banding itu memperkuat putusan tingkat pertama, kemudian kasasinya baru keluar kemarin juga, bulan kemarin, dan kasasinya ditolak. Bagaimana pandangan 4 narasumber terkait dengan putusan hakim tersebut? Karena masyarakat adat di Halmahera itu, Ohongan Namanyawab itu tidak diakui, maksudnya keberadaannya tidak diakui. Jadi semua tanah ulayat mereka itu dianggap sebagai tanah negara. Kenapa demikian? Karena di sana itu luas hutan Halmahera itu sekitar 2 juta sekian, dan itu hampir 75% diperuntukkan untuk industri. Itu yang pertama. Yang kedua, di kota Ternate sendiri ada Kesultanan Ternate yang kemudian pada beberapa momen ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan statusnya sebagai masyarakat hukum adat Kesultanan Kota Ternate yang kemudian mengkriminalisasi teman-teman minoritas gender yang ada di Kota Ternate, dan juga teman-teman disabilitas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapat 4 narasumber terkait dengan 2 hal tersebut? Terima kasih. Mas Fahrizal, mungkin yang pertama tadi, apakah kasus yang pertama tadi ada hubungannya dengan penguasaan hak ulayat atau ada hubungannya dengan persoalan adat? Mungkin demikian. Tapi itu masih atas dasar asumsi teman-teman yang mengadvokasi kasus-kasus tersebut. Oh iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari 3 penanya. Mungkin tadi ada
khususon yang ditujukan kepada Pak Joni terlebih dahulu dari Mas Evin berkaitan berkaitan jika adanya pengaturan terhadap adat dan kemudian nanti selanjutnya bagaimana? Ya, silakan. Baik, untuk Mas Vincent ya, bagaimana jika negara bersikeras tetap ingin melanjutkan agenda menuliskan hukum adat ini ke dalam bentuk perda, apa yang seharusnya dihindari kan begitu, ya kan? Sebenarnya di pasal 2 itu sendiri atau di penjelasannya ya, itu sudah ada batasannya. Bahwa salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Nah, bagi saya ya selemah-lemahnya iman, ya iman terhadap HAM ini yang harus dijunjung tinggi kan begitu. Itu seharusnya. Sehingga jangan lagi ada model penghukuman yang sifatnya melanggar hak asasi manusia, yang sifatnya mengekang kebebasan individu atas nama klaim adat, tradisi, kebudayaan. Saya tuh khawatirnya begini, dengan ini nanti kalau ada masyarakat adat yang masih mempraktekkan kawin paksa gitu katakanlah, atau sunat perempuan gitu katakanlah, itu justru yang tidak mau malah akan dipidana. Itu kan berbahaya sekali. Tapi jelas bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari. Jadi iman terhadap HAM-nya ini yang harus kita perkuatkan begitu. Tetapi saya juga sanksi Mas. Karena kenapa? Apa yang terjadi di Aceh itu jelas-jelas pelanggaran HAM kok. Tapi sampai sekarang mana ada yang mengkritisi. Satu ya yang saya heran itu. Ini kan jelas-jelas bentuk federalisme sih. Iya kan? Pelanggaran konstitusi bukan sih? Iya kan? Tapi mana ada yang berani men-challenge kan begitu. Iya kan? Khususnya hukuman cambuk itu. Dan juga ini Bu Sulis, sistem hukum yang berbeda. Ciri-ciri federalisme adalah ketika suatu wilayah memiliki sistem hukum yang berbeda. Karena kenapa? Apa yang menjadi hukum pidana di Aceh itu tidak menjadi hukum pidana di luar Aceh. Kan begitu. Berdua-duaan alias khalwat itu di luar Aceh nggak masalah. Tapi di sana itu pidana. Minum bir di Jakarta, it's okay. Tapi di sana pidana, cambuk lagi. Pasti itu. Baik yang minum, apalagi yang jual, kan begitu. Hanya cambuk, kan begitu. Jadi itu jelas pelanggaran HAM, tapi itu dilembagakan, kan begitu, ya kan. Jadi coba deh sekali-sekali teman-teman civil society challenge itu yang ada di Aceh itu demi NKRI kan begitu katanya ya. Gitu. Jadi menurut saya ya itu lagi prinsip HAM ini yang harus dikedepankan. Terus satu hal saya ingin mengulangi lagi apa yang tadi yang sempat disinggung oleh Prof. Topo. Jadi kalau bicara potensi ya, sebenarnya dengan adanya inkorporasi hukum adat, tapi menurut saya juga seharusnya inkorporasi lembaga adatnya ya terhadap sistem hukum pidana nasional ini, maka apa yang sudah diselesaikan secara adat dengan catatan penyelesaiannya bukan melalui hukuman yang sifatnya melanggar HAM tadi ya, misalnya melalui musyawarah kek atau denda sudah dibayar kek, jangan lagi diulang oleh lembaga negara. Jadi masih saja dibawa ke polisi. Seharusnya seperti itu. Jadi sifat melawan hukum yang negatif dalam prinsip hukum pidananya itu seharusnya bisa menjadi peluang menurut saya. Kan begitu, ya. Jadi itu salah satu poin yang menurut saya perlu kedepankan jikalau memang pemerintah bersikeras ingin melanjutkan ini ya. Lalu kemudian ke Mbak Yasmin ya, tentang contoh aplikasi hukum adat terhadap kelompok rentan non masyarakat adat gitu. Di Sumbar itu sekarang ini tadi Bu Sulis memang mengatakan dari perspektif pluralisme hukum ya, mungkin bisa dimaknai bagus, tapi juga di sisi lain juga bisa dimaknai buruk. Ya ini ungkapan adat basan di syarak, syarak basan di kitabullah.
sebenarnya kalau kita melihat sejarah perang Padri, maka apa yang terjadi sebenarnya? Kaum Padri itu adalah kaum yang pulang dari haji pada waktu itu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya. Pada waktu itu Imam Bonjol CS, geng ya, saya ikut-ikutan pakai geng. Ini pergi berhaji bertahun-tahun pulang, pada waktu itu di Arab Saudi sudah terpapar aliran Wahabi yang mulai emerging. Pulang ke Sumatera Barat ingin melakukan purifikasi. Lah mereka melihat kaum aristokrat, kaum kerajaan itu yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat sebagai penyimpangan terhadap Islam. Itu lalu kemudian hendak dihabiskan. Bahkan sudah terjadi itu sehingga terjadi perang saudara. Gitu loh. Akhirnya ketika kaum aristokrat merasa terdesak, minta bantuan kepada Belanda sehingga terjadilah perang Padri itu. Kan begitu. Jadi khawatir saya jikalau inkorporasi hukum adat ini ke dalam KUHP ini terus dilaksanakan, prediksi saya yang terjadi bukan rekognisi terhadap otoritas lembaga adat, tetapi adalah lebih banyak yang terjadi sektarianisme dalam bentuk perda dengan menggunakan klaim masyarakat adat. Bukan apa-apa, karena begini, jelaskan, ini nanti harus dituangkan dalam bentuk perda. Perda adalah produk politik. Yang punya akses terhadap partai politik ini siapa? Masyarakat adatkah? Bukan. Pasti para elit, kan begitu. Nah, unfortunately pada saat yang sama, ada kecenderungan kaum elit politisi ini dengan oportunisme politik mereka menggunakan narasi-narasi sektarianisme. Ini terjadi ketika ada 400 lebih perda syariah yang masih eksis sampai detik ini. Khawatir saya nanti 600 sekarang Bu Sulis. Wow. Berdasarkan riset dari Human Rights Watch ada 600 kata Bu Sulis. Itu kan mengerikan sekali. Dan nanti itu bisa jadi bertambah lagi dengan klaim hukum adat walaupun isinya sama. Ini yang saya khawatir bisa menjadi alat untuk merepresi kelompok rentan. Oh, nanti LGBTQ itu akan dipidana karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kan begitu, nilai-nilai asli. Padahal dalam kajian kebudayaan Nusantara, budaya queer itu saya tahu itu sangat budaya Nusantara, Lengger Lanang, bisu terus kemudian calalai calabai dan lain sebagainya, warok di Ponorogo dan lain sebagainya. Itu budaya Nusantara, tapi itu kan diabaikan begitu saja, kan begitu. Lalu ke Mas Farizal, ya. Nah, saya speechless Mas. Terkait kasus yang pertama, itu menurut saya jelas suatu abuse, tindakan abusif yang dilakukan oleh hakim. Bagaimana hukum pidana itu kan seharusnya berdasarkan bukti material, kan begitu. Itu bedanya hukum pidana dengan hukum perdata, ya kan? Itulah mengapa dalam hukum pidana hakim itu bersifat aktif, karena hakim tidak boleh hanya percaya apa yang ada di atas kertas, dia harus mengorek lebih dalam. Lalu kalau tidak ada bukti, tapi hakim tetap ngotot si pelaku bersalah melakukan pembunuhan berencana lagi, yang notabene bisa-bisa hukuman ancaman pidana maksimalnya kan hukuman mati itu, ya kan? Hanya dengan klaim malaikat yang tahu, wah ya nyuwun sewu ya kalau dalam bahasa Jawa, ini Pak Hakimnya ini melanggar etika menurut saya, ya, dan perlu diperiksakan itu kesehatannya kan begitu. Ya, berbahaya kalau tapi ya anehnya kalau kemudian sampai di MA terus dipertahankan ya ini contoh sistem peradilan kita memang syarat masalah. Lah coba tak pasal 2 aja belum diaplikasikan sudah seperti ini, apalagi nanti kalau mau diaplikasikan, waduh, klaimnya nggak hanya malaikat rokib atid saja, roh-roh leluhur gitu nanti akan digunakan klaim lalu tambah lebih bahaya lagi. Yang kedua di Kota Ternate, ini. Nah yaitu, seperti yang jawaban saya terkait ke Mbak Yasmin tadi, sultan-sultan yang notabene ini sebenarnya menurut saya tidak bisa diklasifikasikan sebagai masyarakat hukum adat, akan mengklaim sebagai lembaga adat juga. Ini berbahaya, sedangkan mereka punya resources untuk mendekati
elit sehingga bisa memengaruhi suatu kebijakan publik. Salah satunya perda, kan begitu. Tetapi ada baiknya kita merujuk kepada klasifikasi Supomo di penjelasan Undang-Undang Dasar 45, tapi yang tidak berlaku ya. Di situ Supomo itu membedakan antara Rechtsgemeenschapppen dengan Volksgemeenschapppen. Lah yang dimaksud sebagai masyarakat adat itu Volksgemeenschapppen, lembaga hukum rakyat. Volks itu kan rakyat. Sedangkan Rechtsgemeenschapppen itu autonomous society seperti kesultanan dan semacamnya, kan begitu. Jadi menurut saya itu perlu dibedakan. Kembali lagi ke konsep living law, ingat living law itu adalah hukum rakyat. Hukum adat itu seharusnya hukum rakyat, bukan hukumnya sultan. Ini yang menjadi kritik Snot Grounds terhadap Van der Burg dulu. Begitu jawaban saya. Kita bisa simpulkan bersama, saya pikir, bahwa tindak lanjut dari pasal 2 KUHP itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya, kan begitu kalau istilah Islamnya, kan begitu. Nah, untuk itu apa? Maka salah satu potensi mudorotnya tadi kan seperti yang sudah kita diskusikan, akan menenggelamkan dan mengkooptasi otoritas lembaga-lembaga adat yang senyatanya sudah ada di masyarakat. Nah, untuk itu, maka kalau dari saya, salah satu strategi yang bisa kita mainkan adalah, mari kita dorong, kita naikkan pengakuan terhadap otoritas lembaga-lembaga adat ini. Melalui apa? Salah satunya potensial, ayo kita perjuangkan bareng-bareng yang namanya RUU Masyarakat Adat, kan begitu. Mudah-mudahan jikalau ini bisa naik, bisa katakanlah disahkan, kan kemudian lembaga adatnya menjadi kuat sehingga ini sudah diselesaikan secara adat nih, nggak perlu lagi dibawa ke ranah pidana, kan begitu. Nah, bis in idem tadi, sehingga bisa juga melembagakan ajaran melawan hukum yang bersifat negatif tadi, kan begitu. Itu saja dari saya, semoga bisa kita perjuangkan bersama. Terima kasih.